Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oza Aurelia dari kelas TI 20D5. Di video ini saya akan membahas 4 soal bahan diskusi yang ada di buku Etika Profesi. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan prinsip dasar di dalam etika profesi. Prinsip dasar di dalam etika profesi ada 5. Yang pertama, ada tanggung jawab. Jadi, setiap orang yang memiliki profesi harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan dari profesi itu untuk kehidupan orang lain. Yang kedua, ada keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain dan memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya. Yang ketiga ada prinsip kompetensi. Jadi setiap orang harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Yang keempat, prinsip perilaku profesional. Jadi, setiap profesional wajib mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya tersebut. Dan yang terakhir, ada prinsip kerahasiaan. Jadi, setiap orang wajib menjaga kerahasiaan informasi dan tidak boleh mengungkapkan informasi kepada siapapun tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja. Dan yang nomor 2, jelaskan apa alasan pembajakan perangkat lunak dan bagaimana bentuk pembajakannya. Alasan seseorang menggunakan barang bajakan karena harga yang asli jauh lebih mahal dibanding yang bajakan. Bentuk pembajakannya contohnya seperti softlighting, di mana sebuah lisensi sebuah software dipakai melebihi kapasitasnya, atau bisa juga dengan cara illegal downloading, yaitu mendownload software di internet secara ilegal. Yang ketiga, prinsip kerja hacker dan cracker sama. Jelaskan prinsip kerja antara hacker dan cracker dan berikan contoh masing-masing. Hacker biasanya memiliki sifat yang positif, tapi berbeda dengan cracker yang memiliki sifat negatif atau sifat jahat. Yang membedakan hacker dan cracker itu tujuannya. Tujuan hacker yaitu mencari keuntungan atau bisa juga sebagai tantangan semata. Contohnya, jika seorang hacker mencoba suatu situs, dapat dipastikan situs itu tak akan berantakan. Malah biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki. Bahkan seorang hacker akan memberikan masukan atau saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Dan cracker yaitu seseorang yang mampu membuat suatu program untuk kepentingannya sendiri dan bersifat merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Contohnya virus, pembobolan rekening bank, dan pencurian password email. Yang keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dalam ketentuan ini dapat dipidana dan didenda. Hal ini sesuai dengan pasal sebutkan. Hal ini sesuai dengan keterangan pasal 35 untuk pasal 51 UU ITE ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.